Mobil Hilux hitam itu berdiri gagah di halaman rumah mertua, berkilau di bawah matahari sore. Semua orang kagum, semua tetangga memuji, dan mertuaku tersenyum bangga, seolah itulah puncak kejayaan hidupnya. Namun, tak satu pun dari mereka tahu kebenaran pahit di balik mobil itu. Mobil tersebut bukan milik mertuaku, melainkan milikku. Ketika ayah mengetahui fakta itu, kemarahannya meledak seperti bom waktu yang akhirnya pecah. Hari itu bukan hanya rahasia yang terbongkar, tapi juga harga diri, hubungan keluarga, dan tempat kami untuk pulang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Fafa. Channel yang menghadirkan kisah-kisah kehidupan nyata penuh konflik keluarga, pengkhianatan, dan pelajaran hidup yang mendalam. Kisah yang mungkin terlihat biasa, tapi menyimpan luka yang tak semua orang sanggup ceritakan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Bukan karena kebahagiaan, tapi karena sejak pagi aku sudah merasakan firasat yang aneh. Suasana rumah mertua terasa terlalu ramai, terlalu riuh, seolah ada sesuatu besar yang sedang dirayakan. Padahal tidak ada ulang tahun, tidak ada hajatan, tidak ada acara keluarga resmi. Namun, satu persatu tetangga berdatangan. Parkir motor memenuhi depan rumah dan suara tawa bercampur kagum terdengar dari halaman. Begitu aku melangkah keluar, mataku langsung tertuju pada satu hal yang menjadi pusat perhatian semua orang. Sebuah Toyota Hilux hitam mengkilap terparkir gagah tepat di tengah halaman. Catnya bersih sempurna, ban besar masih tampak baru, dan bodinya memantulkan cahaya matahari pagi dengan begitu angkuh. Mobil itu terlihat seperti simbol keberhasilan, simbol status, simbol kebanggaan. Namun bagi diriku, mobil itu bukan simbol apapun selain keringat, lelah, dan pengorbanan. Itulah mobil yang kubeli dari hasil kerja keras bertahun-tahun. Mobil yang kudapat dari lembur tanpa hitungan jam, dari menahan gengsi saat teman-teman memamerkan kesuksesan mereka, dari mengorbankan liburan, dari menunda banyak keinginan demi satu tujuan, yaitu memberikan rasa aman dan masa depan yang lebih baik untuk keluargaku. Aku membelinya tanpa pesta, tanpa pamer, bahkan tanpa unggahan media sosial. Karena bagiku mobil itu bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk digunakan bersama orang-orang yang kucintai. Namun pagi itu, mobil itu berdiri di halaman mertua dan bukan aku yang berdiri bangga di sampingnya. Mertuaku. Ia berdiri dengan dada dibusungkan, tangan sesekali menepuk kap mobil, wajahnya penuh senyum puas. Setiap orang yang datang disambutnya dengan kalimat yang sama. Alhamdulillah, akhirnya kebeli juga. Mobil impian sejak lama. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku mendengar kalimat itu berulang kali, seperti pisau yang perlahan mengiris dadaku. Setiap pujian dari tetangga, setiap decak kagum, setiap tatapan iri, semuanya terasa seperti milikku yang dicuri di siang bolong, tapi aku tak mampu berteriak. Wah, hebat ya Pak, Hilux sekarang mahal. Pasti usaha Bapak makin lancar. Anak-anak Bapak pasti bangga. Aku berdiri beberapa langkah di belakang, hanya sebagai penonton dalam sandiwara yang tak pernah kusetujui. Tanganku mengepal tanpa sadar. Nafasku berat, namun aku memilih diam. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih berharap ada kesadaran. Istriku berdiri di sampingku. Wajahnya pucat, matanya menunduk,
Jari-jarinya saling meremas. Aku tahu ia tersiksa. Ia terjepit di antara dua peran, sebagai anak yang tak ingin mempermalukan orang tuanya, dan sebagai istri yang tahu betul siapa pemilik sebenarnya dari mobil itu. Beberapa kali ia menoleh ke arah ayahnya, seolah menunggu momen ketika kebenaran akan diucapkan, tapi momen itu tak pernah datang. Yang ada justru semakin menjadi-jadi. Mertuaku mulai mengajak beberapa tetangga naik ke dalam mobil, membuka pintu, memamerkan interior, menyalakan mesin dengan penuh kebanggaan. Suara mesin itu seperti mengejekku. Mesin yang dulu kunyalaskan dengan tangan gemetar saat pertama kali membelinya, kini dinyalakan orang lain seolah itu haknya. Aku teringat bagaimana dulu aku hampir membatalkan pembelian mobil itu karena takut cicilan memberatkan. Aku ingat bagaimana aku berdiskusi panjang dengan istriku, bagaimana kami menghitung ulang keuangan, bagaimana aku meyakinkan diri bahwa ini keputusan besar tapi masuk akal. Semua kenangan itu berputar di kepalaku, bercampur dengan rasa pahit yang sulit dijelaskan. Salah satu tetangga menepuk bahu mertuaku dan berkata, "Wah, Bapak sekarang naik kelas, Hilux loh." Mertuaku tertawa puas. Ya, beginilah, kalau rezeki sudah diatur. Kalimat itu membuat dadaku sesak, karena aku tahu rezeki itu bukan miliknya. Aku menoleh ke istriku dan berbisik pelan. "Kenapa ayahmu tidak bilang yang sebenarnya?" Istriku hanya menggelengkan dengan mata berkaca-kaca. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Saat itulah aku sadar, kebohongan ini bukan sekedar soal mobil, ini soal harga diri. Soal bagaimana jerih payah seseorang bisa diambil alih demi gengsi. Soal bagaimana keluarga sendiri bisa menutup mata demi pujian orang lain. Aku kembali berharap, mungkin ini hanya hari ini. Mungkin besok semuanya akan normal. Mungkin nanti ayah mertuaku akan berkata jujur. Namun takdir berkata lain. Karena aku tidak tahu, sore itu ayahku akan datang. Dan sejak saat itu, segalanya tak akan pernah sama lagi. Sore itu matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan menyinari halaman rumah mertua, memantul di bodi Hilux hitam yang masih menjadi pusat perhatian. Keramaian belum juga reda. Beberapa tetangga masih bercengkrama. Sebagian lainnya sibuk berfoto di dekat mobil, seolah itu adalah landmark baru di lingkungan kami. Aku berdiri di teras rumah, mencoba menenangkan pikiranku. Dadaku masih sesak sejak pagi. Ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu, seperti menunggu badai yang pasti datang, tapi tak tahu kapan akan menghantam. Lalu, sebuah motor berhenti di depan pagar. Aku langsung mengenali sosok yang turun dari motor itu. Ayahku. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya langsung tertuju ke halaman. Tatapannya berhenti pada Hilux hitam yang berdiri mencolok di tengah kerumunan. Ayah terdiam beberapa detik. Aku bisa melihat kerutan halus di dahinya, tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres menurutnya. Ia melangkah masuk tanpa banyak bicara. Suara obrolan perlahan mengecil. Beberapa tetangga menoleh, mengenali sosok ayahku. Ia dikenal sebagai orang yang jarang bicara, tapi sekali bicara selalu tepat sasaran. Ayah tidak langsung menyapaku. Ia justru berjalan mengitari mobil itu perlahan, seperti seorang penyelidik yang sedang memastikan temuannya. Tangannya menyentuh kap mobil, lalu berhenti di sisi pintu. Matanya menyapu setiap detail, dari velg, lampu, hingga stiker kecil di kaca yang hanya orang tertentu yang tahu artinya. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi di pikirannya. Ayah ikut menemaniku saat aku membeli mobil itu. Ia melihat langsung prosesnya. Ia tahu nomor rangka, tahu ciri kecil yang mungkin tak terlihat orang lain. Dan kini, semua itu ada di depan matanya. Aneh, gumamnya pelan. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Ayah akhirnya menoleh ke arahku. Tatapannya lurus, tanpa senyum. "Ini mobilmu kan?"
Tanyanya. Nada suaranya datar, tapi pertanyaan itu menghantamku keras. Aku mengangguk pelan. Iya ya. Jawaban itu membuka pintu yang selama ini kutahan rapat. Namun sebelum aku sempat menjelaskan apapun, suara lain menyela dengan cepat. Bukan, Pak. Mertuaku melangkah maju, tersenyum kaku. Ini mobil saya, baru beli. Ayah memandangnya lama, terlalu lama. Lalu ayah tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Jangan bercanda, kata ayah pelan. Saya ikut anak saya waktu membeli mobil ini. Keramaian langsung berubah menjadi keheningan. Suara tawa hilang, obrolan terhenti. Bahkan angin sore seolah ikut diam. Beberapa tetangga saling berpandangan. Ada yang pura-pura sibuk melihat ponsel. Ada pula yang mundur selangkah, tak ingin terlibat. Wajah mertuaku mulai memerah. Katanya cepat. Bapak salah, banyak Hilux yang sama. Ayah menggeleng pelan. Saya hafal betul mobil anak saya. Bahkan goresan kecil di sini, katanya sambil menunjuk, bagian samping itu ada sejak pertama keluar dari dealer. Aku melihat mata istriku mulai berkaca-kaca. Ia tahu, kebohongan ini sudah berada di ujungnya. Ayah melangkah lebih dekat ke mertuaku. Suaranya tetap tenang, tapi mengandung tekanan yang membuat suasana semakin berat. Punya mobil bagus itu bukan masalah, tapi mengaku-ngaku milik orang lain, itu masalah besar. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, menyesakan. Mertuaku akhirnya berkata dengan suara tertahan emosi. Kami hanya meminjam, tak perlu dibesar-besarkan. Ayah menatapku sebentar, lalu kembali ke mertuaku. Meminjam itu berbeda dengan memamerkan. Sejak saat itu, aku tahu, hari ini tidak akan berakhir baik. Dan badai yang kutunggu sejak pagi, akhirnya benar-benar datang. Keheningan yang tercipta setelah kata-kata ayahku terasa begitu menyesakkan. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi pujian tentang mobil. Yang tersisa hanyalah tatapan mata penuh kebingungan, rasa malu yang menggantung di udara, dan emosi yang siap meledak kapan saja. Mertuaku berdiri kaku di depan ayahku. Wajahnya merah, urat di lehernya menegang. Aku bisa melihat dadanya naik turun, tanda amarah yang berusaha ditahan, tapi justru semakin terkumpul. Lalu, dengan suara tinggi yang bergetar, ia berkata, "Kalau bukan karena kami, anakmu itu tidak akan jadi apa-apa." Kalimat itu menghantam seperti petir di siang bolong. Aku membeku. Istriku tersentak dan langsung menutup mulutnya, menahan isak. Aku menoleh ke ayahku. Aku tahu, kalimat itu telah melewati batas. Ayahku terdiam beberapa detik. Wajahnya berubah. Bukan lagi wajah orang yang berusaha menahan emosi, tapi wajah seorang ayah yang melihat anaknya direndahkan di depan umum. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. "Apa maksudmu?" tanya ayah pelan. Nada suaranya rendah, tapi justru itulah yang paling menakutkan. Mertuaku melangkah maju satu langkah. Kami yang menampung mereka, kami yang membantu dari nol. Jadi wajar kalau kami pakai mobil itu. Ayahku tertawa kecil, bukan tawa bahagia. Menampung bukan berarti memiliki, katanya tajam. Membantu bukan berarti berhak merampas hasil kerja orang lain. Kerumunan mulai bergerak menjauh. Beberapa tetangga menunduk, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada pula yang diam-diam meninggalkan halaman. Mereka tahu, ini bukan tontonan yang seharusnya dinikmati. Aku mencoba berbicara. Sudahlah ya. Namun ayahku mengangkat tangannya, menghentikanku. Diam, ini sudah terlalu jauh. Ayahku melangkah mendekati Hilux itu. Ia menepuk kap mobil dengan keras, suaranya menggema. Mobil ini, katanya lantang, adalah hasil keringat anak saya. Setiap cicilannya dibayar dari kerja keras, bukan dari pamer, bukan dari gengsi. Aku merasakan dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa ada yang membelaku sepenuhnya. Namun mertuaku tidak terima. "Ini rumah saya," bentaknya. "Siapapun yang ada di sini harus ikut aturan saya."
Ayahku berbalik. Tatapannya menusuk. Kalau begitu, dengar aturan saya sebagai ayah. Semua orang terdiam. Kalian tak pantas naik mobil ini. Suara ayah menggema, membuat istriku terisak keras. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, penuh kekecewaan. Saya tidak masalah anak saya hidup sederhana. Saya tidak masalah dia susah. Tapi saya tidak akan pernah rela harga dirinya diinjak-injak. Mertuaku terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada menantang, "Kalau tidak suka, silahkan pergi." Kalimat itu seperti palu yang menghantam paku terakhir. Ayahku menoleh kepadaku. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. "Kau dengar itu?" Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku tercekat. "Kalau begitu," kata ayah sambil menatap mertuaku, "kami pergi. Tapi ingat satu hal, jangan pernah lagi mengklaim apa yang bukan milikmu." Ayah meraih lenganku. Istriku gemetar, tangannya menggenggam bajuku. Aku melangkah maju, menatap halaman rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai bagian dari keluarga mereka. Tak ada yang menghentikan kami. Tak ada yang minta maaf. Yang ada hanyalah tatapan malu dan bisik-bisik pelan. Saat kami melangkah menuju mobil, aku mendengar suara pintu ditutup keras di belakang kami. Suara itu terasa seperti simbol bahwa hari itu bukan hanya pintu rumah yang ditutup, tapi juga hubungan keluarga. Aku menyalakan mesin Hilux itu dengan tangan gemetar. Mesin menyala, tapi hatiku terasa kosong. Istriku menangis sesendu-sendu, wajahnya tertunduk. "Aku minta maaf," katanya berulang kali. Aku tak menjawab. Aku hanya mengemudi perlahan, menjauh dari rumah itu. Di kaca spion aku melihat rumah yang pernah kami anggap tempat pulang, terasa asing dan dingin. Hari itu, aku belajar satu hal yang pahit. Kadang, orang yang paling keras merendahkan kita adalah orang yang seharusnya melindungi. Dan sejak saat itu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langit tampak gelap tanpa bintang, seolah ikut memahami beratnya perasaan yang kami bawa. Jalanan lengang, lampu-lampu kota menyala samar, namun tak satu pun mampu menghangatkan hati kami. Aku mengemudikan Hilux itu perlahan, tanpa tujuan yang jelas. Tanganku masih gemetar, pikiranku kosong. Di kursi sebelah, istriku duduk terdiam, kepalanya menunduk. Bahunya sesekali bergetar menahan tangis yang tak lagi bisa disembunyikan. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami. Hanya suara mesin mobil dan helaan nafas berat yang mengisi ruang sempit itu. Kami akhirnya berhenti di sebuah area parkir kecil, jauh dari keramaian. Lampu mobil kumatikan. Seketika, keheningan menyelimuti kami. Hilux yang siang tadi diperebutkan dan dipamerkan, kini hanya menjadi tempat kami berlindung dari dunia yang terasa kejam. Istriku akhirnya menangis. Tangis yang tidak meledak-ledak, tapi justru lebih menyakitkan. Tangis tertahan, sesegukan pelan, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk berteriak. "Aku minta maaf," katanya lirih. "Semua ini karena orang tuaku." Aku menoleh ke arahnya. Matanya merah, wajahnya basah oleh air mata. Aku melihat rasa bersalah yang begitu besar di sana. Rasa bersalah yang seharusnya tidak ia tanggung sendirian. Aku menggenggam tangannya. "Ini bukan salahmu," kataku pelan. "Kamu juga korban." Namun ia terus menangis. "Aku malu, aku sakit hati, tapi aku juga anak mereka." Kalimat itu menusukku dalam-dalam. Aku sadar, luka istriku jauh lebih rumit dari lukaku. Aku hanya merasa direndahkan, tapi ia harus memilih antara darah dan pasangan hidup. Kami terdiam lama. Aku memandang ke depan, menatap kaca depan yang gelap. Di sanalah pikiranku berkelana. Aku teringat masa-masa awal pernikahan kami, saat kami belum punya apa-apa, saat kami tinggal di tempat sempit, tidur beralaskan tikar, makan sederhana tapi hati kami terasa penuh. Aku teringat bagaimana aku berjanji pada istriku, bahwa suatu hari nanti aku akan membuat hidup kami lebih baik, bahwa aku akan menjadi tempat ia pulang dengan aman. Dan malam itu, aku merasa gagal. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena melihat istriku terluka.
Kami memutuskan tidur di dalam mobil malam itu. Kursi kurebahkan semampuku. Jaket kupakai sebagai selimut seadanya. Hilux yang biasanya terasa luas, malam itu terasa sempit dan dingin. Angin malam menyelinap lewat celah-celah kecil, membuat tubuh kami menggigil. Istriku tertidur dengan mata sembab. Aku belum bisa memejamkan mata. Aku menatap langit-langit mobil, mendengar suara serangga malam, dan berpikir tentang hidup. Tentang bagaimana seseorang bisa bekerja sekeras apapun, tapi tetap dianggap tak berharga, hanya karena tidak dipamerkan. Tentang bagaimana keluarga bisa berubah menjadi sumber luka terdalam. Air mataku akhirnya jatuh, bukan karena aku lemah, tapi karena aku manusia. Aku teringat wajah ayahku, tatapan marah sekaligus terluka saat anaknya direndahkan. Aku tahu, ayah tidak marah padaku. Ia marah pada keadaan, pada ketidakadilan, pada rasa tak berhormat yang ditunjukkan orang lain. Dalam hati aku berjanji, aku tidak akan membiarkan diriku, istriku, dan keluargaku hidup dengan kepala tertunduk lagi. Aku tidak akan membalas dengan dendam, tapi aku akan membalas dengan bukti. Menjelang subuh, udara semakin dingin. Istriku terbangun dan kembali menangis pelan. Aku merangkul ia. Kami duduk berdua di dalam mobil, saling menguatkan tanpa banyak kata. Mulai hari ini, kataku pelan, kita berdiri di kaki kita sendiri, tanpa berharap pada siapapun. Ia mengangguk. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan air mata putus asa, melainkan air mata kelelahan yang perlahan berubah menjadi tekad. Fajar mulai menyingsing, cahaya tipis muncul di ufuk timur. Dan di tengah keterpurukan itu, aku sadar satu hal penting. Kadang Tuhan menghancurkan tempat kita bergantung, agar kita belajar berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan malam itu, di dalam mobil yang menjadi saksi luka kami, aku mengucapkan janji yang tak pernah kuucapkan keras-keras. Aku akan bangkit. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Hari demi hari berlalu sejak malam kelam itu. Dan hidup kami perlahan menemukan ritmenya sendiri. Kami tak lagi tinggal di rumah mertua. Kami menyewa tempat kecil, sederhana, tapi cukup untuk kami berdua. Tidak mewah, tidak luas, tapi di sanalah kami belajar kembali apa arti pulang. Aku kembali menata hidup dari awal. Bekerja lebih keras, lebih fokus, lebih hati-hati. Aku tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Yang kupikirkan hanya satu. Bagaimana istriku bisa tidur tanpa menangis, dan bagaimana kami bisa makan dengan tenang tanpa rasa takut akan penghinaan. Istriku juga berubah. Ia tidak lagi sering menunduk. Ia mulai tersenyum lagi, meski kadang masih terlihat luka di balik matanya. Kami jarang membicarakan orang tuanya. Bukan karena kami membenci, tapi karena luka itu masih terlalu segar. Beberapa bulan kemudian, kabar itu datang. Awalnya hanya bisikan. Katanya usaha mertuaku sedang goyah. Proyek yang selama ini dibanggakan gagal. Mitra-mitra mulai menjauh. Utang menumpuk, satu demi satu jatuh tempo, tanpa ada yang bisa menutupinya. Aku mendengar kabar itu tanpa ekspresi. Tak ada rasa senang, tak ada rasa puas, hanya keheningan. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, pintu rumah kontrakan kami diketuk. Aku membuka pintu, dan di sanalah ia berdiri. Mertuaku. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lelah, sorot matanya tidak lagi menyimpan kesombongan yang dulu sering kulihat. Ia menunduk, lama, sebelum akhirnya berbicara. Ayah boleh masuk. Aku terdiam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Istriku yang berada di dalam rumah langsung membeku saat melihat sosok itu. Matanya berkaca-kaca. Kami duduk bertiga dalam keheningan. Tak ada yang langsung bicara. Hanya suara hujan di luar yang terdengar jelas, seolah memberi irama pada momen yang berat ini. Akhirnya, mertuaku angkat bicara. Semuanya hancur, katanya lirih.
Ayah terlilit utang. Tak ada lagi yang mau membantu. Aku menatapnya. Orang yang dulu mengusir kami dengan kepala tegak, kini duduk dengan bahu merosot. Ia menelan ludah. Ayah salah. Ayah terlalu bangga, terlalu gengsi, sampai lupa bersyukur. Istriku tak kuasa menahan air mata. Ia bangkit dan memeluk ayahnya. Tangisnya pecah. Tangis anak yang selama ini memendam luka dan rindu. Aku memalingkan wajah sejenak. Hatiku diuji di titik itu. Di satu sisi, aku masih ingat rasa dipermalukan. Di sisi lain, aku melihat seorang tua yang sedang jatuh dan kehilangan segalanya. Mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ayah minta maaf padamu, dari hatiku yang paling dalam. Aku menarik napas panjang. Aku teringat malam di dalam mobil. Aku teringat wajah istriku yang hancur. Aku teringat amarah ayahku. Semua itu nyata, semua itu sakit. Namun aku juga teringat satu hal. Aku tidak ingin menjadi orang yang sama seperti mereka yang menyakitiku. Apa yang terjadi waktu itu memang menyakitkan, tapi saya tidak ingin menyimpan dendam. Mertuaku menunduk, menangis. Pelajaran hidup ayah terlalu mahal, katanya. Aku mengangguk. Kadang memang harus jatuh dulu, baru sadar. Kami membantu sebisanya. Tidak dengan kemewahan, tidak dengan pamer. Hanya dengan niat tulus dan batas yang jelas. Bukan untuk mengembalikan keadaan seperti dulu, tapi untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Hubungan kami tidak langsung pulih. Butuh waktu, butuh proses. Luka tidak hilang begitu saja. Tapi sejak hari itu, ada satu hal yang berubah. Kejujuran. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dendam, tapi memilih untuk tetap manusia saat kita punya alasan untuk membenci. Dan disitulah aku menang. Bukan karena aku lebih kaya, bukan karena aku lebih tinggi derajat, tapi karena aku tidak membiarkan luka mengubah siapa diriku sebenarnya. Dari kisah ini, kita belajar. Kesombongan hanya memberi kebanggaan sesaat, tapi kejujuran memberi ketenangan seumur hidup. Jangan pernah mengambil hasil jerih payah orang lain demi gengsi, karena kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini memberi pelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dengan kisah kehidupan yang lebih menggugah.